Shalom, saudara-saudara semua, apa kabar? Ya, senang sekali kita bisa berkumpul kembali, walau dalam situasi corona ini, kita masih bisa berkumpul secara virtual. Saya berharap teman-teman, saudara-saudara dimanapun teman-teman berada, dalam kondisi yang baik, karena saya juga di sini baik, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bisa mendengarkan firman Allah. Eh, Hari ini adalah hari Paskah dan tentu saja topik yang akan saya bagikan pada hari ini adalah tentang Paskah. Sebelum kita mulai topik kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu, kami boleh kembali berkumpul, mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan sebentar lagi kami akan dengarkan Tuhan. Biarlah Bapa apapun firman yang akan kami dengar Bapa, biarlah merupakan isi hati-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Bapa dan layakkan hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman-Mu. Begitu juga dengan pendengar-pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan agar apa yang kami dengarkan Bapa bisa kami mengerti dengan baik dan terlebih lagi kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya saudara-saudara. Hari ini kita merayakan hari yang besar bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yaitu hari Paskah. Tapi mungkin banyak beberapa orang Kristen yang belum tahu apa itu Paskah. Oleh karena itu saya akan membagikan sharing firman Tuhan hari ini tentang Paskah. Oke, apa itu Paskah? Kita tidak akan bisa mengenal apa itu Paskah jika kita tidak mengerti tentang arti pengorbanan anak domba dalam sejarah umat Israel. Sebelumnya kita sudah membahas melalui Ibu Joy bahwa sejarah bangsa Israel di tanah Mesir, bahwa mereka telah diperbudak selama 400 tahun. Oleh karena itu mereka berteriak kepada Allah agar mereka dibebaskan dari jeratan bangsa Mesir ini. Cara Allah bagaimana membebaskan mereka? Allah mengirimkan Musa untuk bisa membebaskan bangsa Israel. Melalui Musa, Allah memberikan 10 tulah kepada bangsa Israel untuk menunjukkan kuasa Allah kepada bangsa Israel, khususnya kepada Firaun, agar Firaun mengerti bahwa dialah Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Tetapi di minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah belajar tentang kasih karunia Allah, tentang apa itu grace. Kita sudah belajar tentang apa itu amazing grace. Bahwa sesungguhnya kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa bersekutu dengan Allah. Karena kita manusia berdosa dan Allah adalah pribadi yang kudus. Oleh karena itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi kasih karunia diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui Paskah, agar kita bisa kembali bersekutu dengan Allah. Oke, jadi pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman, saudari-saudari semua sekalian, tentang makna Paskah ditinjau dari dua hal ini, dari sudut kasih karunia dan juga dari sudut sejarah bangsa Israel di tanah Mesir. Saya akan membawa teman-teman semua ke Keluaran 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Dan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Yesus domba Paskah yang mengalahkan kematian. Oke, mari kita masuk ke Keluaran 12 ayat 1 sampai 32. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang mendekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini,
Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di dalam api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu. Maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan tiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu yang petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan, kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti
Sebentar. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Amin. Oke, kita bisa lihat di sini saudara-saudara semua, bahwa Allah begitu marahnya dia terhadap bangsa Mesir, sehingga dia menulahi bangsa Mesir dengan tulah terakhir, yaitu tulah membunuh setiap anak sulung dari bangsa Mesir. Kita lihat dalam kisah ini bahwa Tuhan tidak tanggung-tanggung, dia membunuh setiap anak sulung dari Raja Firaun, bahkan sampai ke hewan ternak di Mesir. Tetapi di sini kita lihat konsep kasih karunia kembali diberikan kepada bangsa Israel. Apa itu? Konsep kasih karunianya adalah bahwa bangsa Israel bisa terluput dari tulah ini asalkan mereka melakukan satu hal. Apa itu? Kalau kita lihat di perikop ini. Ya, konsep kasih karunia adalah bahwa bangsa Israel akan diluputkan dari tulah ini hanya jika mereka menyembelih anak domba yang tidak bercacat yang berumur 1 tahun. Di sini Musa diperintahkan oleh Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan Musa bahwa Musa harus memberitahukan ini kepada bangsa Israel agar tidak ada bangsa Israel yang kena tulah ini. Oke, jadi bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak domba berumur 1 tahun yang tidak bercacat, lalu darahnya harus dibubuhkan kepada tiang palang pintu rumah mereka masing-masing. Oke, jadi inilah konsep kasih karunia yang sudah kita bahas di beberapa minggu sebelumnya. Kenapa saya ini anggap konsep kasih karunia, saudara-saudara semua? Karena pada dasarnya bangsa Israel dan bangsa Mesir tidaklah berbeda. Bangsa Israel adalah orang berdosa, bangsa Mesir adalah orang berdosa juga. Tetapi di sini bukan berarti Allah pilih kasih, tidak. Di sini Allah hanya ingin menunjukkan kekuatannya kepada bangsa Mesir. Pada saat yang bersamaan, Allah juga ingin menunjukkan kasih karunia kepada bangsa Israel. Bukan berarti Allah pilih-pilih kasih. Tetapi kita lihat di sini bahwa kita sudah belajar sebelumnya bahwa memang Raja Israel sudah mengeraskan hatinya. Jadi di sini Allah ingin menyelamatkan setiap anak sulung bangsa Israel. Tapi alasannya adalah, caranya adalah dengan membubuhkan darah anak domba di tiang pintu mereka. Alasannya kenapa mereka harus membubuhkan itu? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, karena bangsa Israel sama seperti bangsa Mesir, mereka sama-sama berdosa. Tapi Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa milik kepunyaannya. Oke, saudara-saudara, saya akan bawa saudara-saudara ke perjanjian baru, karena kita sekarang sedang merayakan Paskah yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Saya akan bawa teman-teman saudara semua ke perjanjian baru. Saya akan bawa teman-teman ke Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-26 sampai 28. Di situ berbicara tentang perjamuan makan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Oke, penetapan perjamuan malam, saya akan bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya teman-teman semua di sini, saudara-saudara semua, apa persamaan antara perjamuan kudus ini dengan kisah bangsa Israel yang baru saja saya sampaikan? Ada persamaannya? Ya, persamaannya adalah bahwa di dua kisah ini mereka mengadakan perjamuan. Kalau kita lihat di kisah bangsa Israel saat Allah menulahi bangsa Mesir untuk membunuh setiap anak sulung bangsa Mesir, di situ bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk membubuhkan darah anak domba kepada tiang pintu rumah mereka. Pada malam Allah membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir, disitulah bangsa Israel mengadakan perjamuan kasih bersama dengan sanak keluarga mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka memakan daging dan juga memakan sayur-sayuran yang sudah disediakan
Dan daging ini adalah daging dari anak domba yang sudah mereka sembelih, yang darahnya mereka bubuhkan di ambang pintu rumah mereka. Hal yang mirip kita bisa lihat di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Apa yang Yesus katakan di situ? Yesus mengambil roti dan dia juga mengambil anggur. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambillah ini. Ini roti ini adalah lambang tubuhku dan anggur ini adalah lambang darahku. Makanlah roti ini dan minumlah roti ini dan jadikanlah ini peringatan akan daku. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-28, Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Teman-teman bisa lihat persamaannya di sini. Oke, kita bahas kembali cerita perjamuan di Kisah Bangsa Israel, bahwa bangsa Israel harus menyembelih anak domba, lalu darah itu dibubuhkan ke ambang pintu rumah mereka, agar kematian melewati mereka, agar Allah tidak membunuh anak sulung mereka. Oke, jadi harus ada yang dikorbankan agar kematian lewat. Oke, di sini yang dikorbankan adalah anak domba yang berumur 1 tahun dan tidak bercela. Oke, jadi harus ada yang dikorbankan, harus ada darah yang tertumpah agar kematian bisa melewati bangsa Israel pada saat itu. Tetapi masalahnya adalah darah itu tidak tertumpah bagi bangsa Mesir. Sehingga bangsa Mesir, mereka mendapatkan kematian bagi anak sulung mereka sendiri. Nah sekarang kita lihat di Matius 26 ayat yang ke-26 sampai 28. Di situ dikatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa darahnya akan tertumpah dan dagingnya yang dilambangkan oleh roti akan dihancurkan sebagai lambang untuk penebusan dosa kita, untuk pengampunan dosa kita. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada kemiripan antara anak domba yang dipersembahkan oleh bangsa Israel di Mesir waktu itu. Anak domba itu dikorbankan agar dosa mereka diampuni yang pertama, dan agar kematian melewati mereka. Oke, jadi agar dosa mereka diampuni, agar kematian tidak mendatangi mereka, harus ada yang dikorbankan. Dan pada waktu itu adalah anak domba. Di sini Yesus juga mengatakan hal yang sama, konsepnya sama, bahwa Yesus memberikan nyawanya, dia memberikan darahnya, dia memberikan tubuhnya agar dihancurkan, agar siapapun yang percaya kepadanya, kematian melewatinya. Oke, kita mendapatkan bagi orang yang percaya pada Yesus, anak domba itu, maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi saudara-saudara semua, saya membawa saudara-saudara juga bahwa di perjanjian lama ada anak domba berumur 1 tahun tidak bercela. Di perjanjian baru, anak domba itu adalah Yesus. Tentu akan sangat tidak sopan bagi kita kalau kita menyamakan Yesus dengan anak domba di perjanjian lama, karena Yesus, anak domba adalah hewan. Oleh karena itu, walaupun konsepnya sama, saudara-saudara semua, ada perbedaan antara domba di perjanjian lama dengan anak domba di perjanjian baru. Perbedaannya adalah satu, pertama, anak domba di perjanjian lama disediakan oleh manusia. Oke? Sedangkan anak domba di perjanjian baru bukan disediakan oleh manusia, saudara-saudara semua. Siapa yang menyediakan anak domba di perjanjian baru ini? Anak domba di perjanjian baru ini adalah Yesus Kristus sendiri, dan yang menyediakan Yesus Kristus sendiri bagi kita adalah Allah sendiri. Itu perbedaannya antara anak domba yang disediakan manusia dengan anak domba yang disediakan Allah. Perbedaan yang kedua adalah anak domba yang disediakan oleh manusia adalah anak domba yang tidak sempurna. Sedangkan anak domba disediakan Allah, yaitu Yesus Kristus itu, dia adalah korban yang sempurna. Dia adalah, tanda kutip, anak domba Allah yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena kita sudah belajar bahwa hanya Yesuslah yang bisa menggenapi hukum Taurat. Hanya Yesuslah yang tidak hidup dalam dosa. Oke, hanya Yesuslah yang bisa mengalahkan maut. Karena itu kita tahu bahwa Yesus adalah anak domba yang sempurna, berbeda dengan anak domba Israel yang tidak sempurna itu. Oke? Karena perbedaan ini, anak domba Israel tidak sempurna, maka anak domba Israel yang dikorbankan pada waktu itu hanya bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tulah ke-10 itu saja. Oke? Jikalau bangsa Israel melakukan dosa lagi, maka bangsa Israel harus mengorbankan anak domba yang lain.
Oke. Jadi pengorbanan anak domba Israel di Mesir pada waktu itu bersifat temporal, bersifat sementara saja. Hanya bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tulah ke-10. Sudah itu saja. Setelah itu, jika mereka berbuat dosa lagi, mereka harus mengorbankan anak domba yang lain. Berbeda dengan Yesus, kita sudah tahu bahwa Yesus itu sempurna. Oleh karena itu, teman-teman, pengorbanan Yesus bersifat permanen, bersifat tidak sementara, bersifat kekal, bersifat selamanya. Karena dia sempurna. Berbeda dengan anak domba yang tidak sempurna itu. Oke, sekarang kita lihat. Dan ini adalah inti dari Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Saya akan membawa teman-teman ke Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ini adalah perbedaan ketiga dari anak domba Israel dengan anak domba yang disediakan Allah. Oke, kita masuk ke Matius 28 ayat 1 yang sampai 10. Oke, Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Inilah perbedaan ketiga dari anak domba Israel dengan anak domba Allah. Kebangkitan Yesus, ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Oke, jadi saudara semua, apa perbedaan ketiga dari anak domba Israel dengan anak domba yang disediakan Allah? Apa perbedaannya? Di sini sudah jelas perbedaannya, bahwa Yesus, anak domba Allah itu mampu mengalahkan maut. Dan itulah inti dari Paskah. Yesus mengalahkan maut. Kalau Yesus tidak mengalahkan maut, dia tetap di kubur itu. Buat apa kita merayakan Paskah? Kita tidak seharusnya meletakkan dasar iman kita kepada anak domba yang tidak sempurna, kepada anak domba yang bahkan tidak bisa mengalahkan maut. Itu bukan dasar iman kita. Tetapi di sini Allah memberikan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Oke? Karena utang kita sebenarnya adalah utang kita kematian. Jikalau anak domba yang tidak sempurna membayar kematian kita, itu hanya saja sama saja dengan seri. Itu sama saja dengan 0. Itu sama saja kita tetap mati. Oke? Tetapi di sini anak domba Allah yaitu Yesus Kristus melakukan hal yang lebih dari itu. Dia tidak hanya mati sama seperti anak domba Israel pada waktu itu. Dia tidak hanya mati. Dia tidak hanya disembelih. Dia disembelih lalu dia mati. Tapi apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Seperti yang sudah dikatakannya. Jadi itulah teman-teman, saudara-saudara semua, dasar kita percaya pada Yesus. Kita tidak percaya kepada anak domba yang tidak sempurna. Kita percaya kepada anak domba yang sempurna. Dan anak domba yang sempurna ini telah menutupi dosa kita sehingga kematian melewati kita. Tak hanya kematian melewati kita, tapi bahkan melalui Yesus kita mendapatkan hidup yang baru. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang baru? Kita bisa mendapatkan hidup yang baru kalau kita dibangkitkan dari antara orang mati sama seperti Yesus. Oke, jadi di sini teman-teman yang mau saya katakan adalah bahwa pada dasarnya kita harus merayakan kebangkitan Yesus. Itu yang paling penting. Karena kematian Yesus tidak berarti
kalau dia tidak mengalahkan kematian itu. Oke? Kematian Yesus di kayu salib tidak akan berarti kalau dia tidak bisa mengalahkan kematian di kayu salib. Bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang tidak bisa mengalahkan maut? Kita harus percaya kepada orang. Tapi kalau orang itu bisa mengalahkan maut, kita harus percaya kepadanya. Oke? Oke, jadi itulah inti dari Paskah. Kita merayakan kemerdekaan yang diberikan Allah, kita merayakan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, bagi siapapun orang-orang yang percaya kepada Yesus, Allah berjanji bahwa kebangkitan yang sama yang terjadi pada Yesus akan juga terjadi pada orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya pada Yesus, oleh karena itu saya percaya bahwa suatu saat nanti saya akan mati, tapi saya juga akan dibangkitkan, sama seperti Yesus juga dibangkitkan. Tapi saudara-saudara teman, saya akan beralih lagi ke poin saya yang selanjutnya. Ternyata jika kita lihat di kisah bangsa Israel di tanah Mesir, apa tujuan Allah membebaskan mereka? Apa tujuan Allah menyuruh mereka untuk menyembelih anak domba lalu membubuhkannya ke kambang pintu mereka? Tujuannya bukan hanya untuk agar kematian melewati mereka, bukan hanya itu. Tujuannya adalah, jika kita lihat di sini, di ayat yang ke-32 kalau tidak salah, di ayat yang ke-32, Keluaran 12, Firaun akhirnya berkata setelah anaknya terbunuh, Firaun berkata kepada Musa, oke, bawa semua bangsamu, orang-orangmu keluar dari tanahku, bawa semua lembu sapimu dan ternakmu keluar dari tanahku, dan pergilah beribadah kepada Allahmu di padang gurun. Jadi ternyata di sini kita lihat tujuan dari Allah menyelamatkan bangsa Israel adalah agar bangsa Israel bisa menyembah Allah di padang gurun pada waktu itu. Raja Firaun saja tahu itu, karena sepertinya Musa sudah memberitahukan pada Firaun berkali-kali. Bebaskan umat Allah supaya umat Allah bisa beribadah kepada Allah di padang gurun. Sekarang kita lihat cerita kebangkitan Yesus. Jika kita percaya pada Yesus, maka Allah benar-benar sungguh sudah membebaskan kita melalui karya pengorbanannya. Jika kita percaya pada Yesus, maka kita telah mengalahkan maut, bukan oleh kekuatan kita sendiri, tapi oleh kekuatan Roh Allah yang membangkitkan Yesus juga. Oleh karena itu, sama seperti Allah membebaskan bangsa Israel agar bangsa Israel bisa beribadah kepada Allah, begitu juga orang-orang yang dibebaskan oleh Yesus, oleh imannya kepada Yesus, agar orang-orang itu bisa kembali beribadah kepada Allah. Dan itulah inti dari Paskah yang kita rayakan. Kita telah bebas jika kita menaruh iman kita kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, Yesus telah dikuburkan bagi dosa-dosa kita, dia menderita bagi dosa-dosa kita, dan dia dibangkitkan mengalahkan maut untuk memberikan kita hidup baru. Tujuannya hanya satu, saudara-saudara, agar kita bisa kembali kepada persekutuan yang sempurna dengan Allah. Oke? Agar kita bisa kembali ke dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah. Jika kita lihat di Kejadian 1, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tujuannya apa? Agar Allah dengan Adam dan Hawa bisa bersekutu. Tapi karena Adam dan Hawa melakukan dosa, persekutuan itu rusak. Tapi melalui Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, jika kita percaya pada Yesus, maka persekutuan itu dipulihkan kembali. Oke, saya akan sharing satu ayat Alkitab dari Yohanes 1 ayat 29. Ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa itu Yesus. Oke. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia mengatakan itu di depan banyak orang saat dia sendiri sedang membaptis orang. Tiba-tiba Yesus datang, lalu Yohanes berkata di depan banyak orang, hei semuanya, lihatlah, inilah dia, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana Yesus menghapus dosa dunia, saudara-saudara? Dosa hanya bisa dibayar dengan kematian. Itu cara kita bayar dosa. Dosa tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Itu tidak bisa. Sekali berdosa tetap berdosa. Dosa hanya bisa dibayar dengan kematian. Oleh karena itu, anak domba Allah yang sempurna itu, yaitu Yesus, dia harus mati, dia harus bangkit agar membayar dosa kita, agar bisa memberikan kita hidup yang baru. Itu dia. Jadi inti dari Paskah adalah Yesus bangkit, Yesus mengalahkan kematian, dan siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, saya akan kembali lagi ke Matius 26 ayat 26 sampai 28. Di situ diceritakan bagaimana Yesus
Yesus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya, bahwa setiap kali kita berkumpul, kita harus meminum cawan, kita harus memakan roti sebagai tanda sebagai cara kita untuk mengingat bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit untuk mengampuni, agar Allah mengampuni dosa kita. Jadi itulah kenapa orang-orang percaya di seluruh dunia saat ini, saat mereka berkumpul kadang-kadang mereka meminum anggur yang merupakan lambang dari Yesus, dan mereka juga memecah roti lalu makannya. Ini menandakan bahwa mereka telah bersekutu kepada penderitaan dan mereka telah bersekutu kepada kebangkitan yang Yesus tunjukkan di mata dunia. Oke, jadi itulah kenapa kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah mati. Tujuan hanya satu, supaya kita bisa kembali kepada Allah. Allah menginginkan persekutuan dengan manusia yang diciptakannya. Allah menginginkan persekutuan dengan Bapak, Ibu, Saudara, dengan teman-teman semua, dan Allah menginginkan persekutuan dengan kita semua. Terserah dari berbagai latar belakang, bahasa, negara, suku, dan budaya. Oleh karena itu, marilah kita rayakan Paskah pada saat hari ini, dan saya akan tutup khotbah saya hari ini. Saya harap teman-teman saudara-saudara diberkati oleh khotbah saya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami boleh mendengarkan cerita kebenaran-Mu Bapa, di mana Kau telah mengirimkan anak-Mu sendiri yang tunggal Bapa, untuk mati, untuk menderita, dan untuk bangkit mengalahkan maut bagi kami semua Bapa, agar kami yang percaya kepadanya boleh beroleh pengampunan dan kematian, boleh beroleh pengampunan dan juga kematian boleh melewati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Bapa oleh Yesus Kristus yang boleh mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Dan ajar kami Bapa untuk bisa membagikan kisah indah ini Bapa bagi orang-orang di sekeliling kami Bapa yang belum percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.